Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tariq As-Saidani datang dan bicara tiba-tiba ketika gerombolan orang musyrik berkumpul di rumah Abu Jahal. Betapa gampangnya membunuh Muhammad seandainya kalian sepakat dengan omonganku. Sorot mata orang-orang tertuju pada Tariq, penasaran dengan gagasan muslihat pemuda satu ini. Muhammad tengah bersandar di dinding Ka'bah. Kalau saja salah seorang dari kita pergi membawa batu besar lalu melemparnya dari atas Ka'bah, Muhammad pasti tewas seketika, papar Tariq. Syihab, salah satu peserta dari persekongkolan jahat itu pun berdiri dan berucap, "Jika kalian mengizinkan, pasti aku akan membinasakan Muhammad." Syihab beraksi. Ia naik ke atas Ka'bah sambil membawa batu yang sangat besar, yang lantas ia lemparkan ke bawah, tepat ke arah tubuh dan kepala Rasulullah SAW. Blek. Dalam kitab Al-Ahtaf Ad-Daniyah fi Mawa'idil Ufuriyah dijelaskan, batu tersebut tak lantas terjun ke tanah. Tiba-tiba saja benda berat itu menjauh dari dinding Ka'bah dan tertahan di udara. Baru setelah Rasulullah bangkit dari lokasi sandarnya, batu itu pun patuh pada hukum gravitasi bumi, jatuh lalu menggelinding ke tempat asalnya. Syihab yang menyaksikan peristiwa ajaib itu hanya bisa melongo, nyaris tak percaya dengan kejadian di depan matanya. Seketika ia turun dari atas Ka'bah lalu menghampiri manusia suci itu. Rasulullah tidak marah, bahkan menyambut hangat Syihab dengan menyatakan dirinya masuk Islam. Tariq As-Saidani, inisiator percobaan pembunuhan Nabi pun turut jadi mu'alaf. Beriku dengan kawan-kawan yang lainnya. Para anggota geng musyrikin musyrik tersebut beruntung. Kala hati mereka membatu dan dipenuhi dengan kebencian terhadap Islam yang menawarkan peradaban luhur, ada mukjizat yang mampu melunakkan hati keras mereka. Persekongkolan jahat menjadi tak berkutik di depan fenomena menakjubkan di luar hukum alam dan batas kemampuan manusia. Yang jauh lebih beruntung dan tentu berat sesungguhnya adalah mereka yang hidup di zaman modern, tetapi mau beriman dan menempuh jalan Islam meski tanpa pernah bertatap muka dengan Nabi ataupun menyaksikan peristiwa adi kodrati. Dikatakan berat karena di pundak mereka bertengger dua tanggung jawab sekaligus: konsisten terhadap keyakinan Islam dan menunjukkan Islam kepada publik sebagai agama yang memang pantas dipeluk melalui sikap dan perilaku yang beradab. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah potret kelembutan hati yang sempurna, sang teladan yang dipuji Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dengan akhlak yang agung di atas semua makhluknya. Kesabarannya menjadi manhaj dalam berdakwah, ucapan dan sikap lembutnya dan pelin rakunya dalam setiap aktivitas dakwanya adalah kelembutan. Umat Islam seharusnya memiliki kelembutan hati dalam menghadapi setiap situasi, tantangan apapun. Selain itu juga harus menyayangi dan memiliki belas kasih kepada sesamanya.
Berkat kelembutan dan kesabaran serta jiwa pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya membenci Islam akhirnya masuk menjadi orang Islam. Bahkan beliau pun memaafkan orang-orang yang berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sahabat-sahabat beliau sebagai berikut adalah Umar bin Khattab, setelah masuk Islam mendapat gelar Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu Khalid bin Walid yang mendapat gelar Sang Pedang Allah. Lalu Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Ikrimah bin Abu Jahal yang menjadi pembela dan kesatria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam. Lalu juga ada Umair bin Wahab yang dikenal sebagai setan Quraisy. Setelah masuk Islam, beliau mendakwakan kembali Islam ke kota Mekah. Juga ada Syihab yang masuk Islam karena melihat mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika batu besar yang tidak bisa menghantam kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya membenci Islam menjadi masuk Islam karena berkat sifat dan juga kelembutan hati serta sifat pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.